Perilaku konsumen 2 SKS semester 6. Pertemuan pertama tentang pengenalan terhadap perilaku konsumen. Jadi, kondisi di mana adanya faktor kebutuhan, dan keinginan konsumen ini adalah menjadi salah satu dasar bagi perusahaan untuk menyelaraskan tujuan perusahaan dengan melihat perkembangan permintaan pasar. Jadi perilaku konsumen ini muncul karena adanya faktor kebutuhan dan keinginan konsumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau produsen dalam menjalankan kehidupan dan menyelaraskan tujuan perusahaan. Untuk mempelajari perilaku konsumen atau consumer behavior, sangat membantu untuk memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat dan bagaimana mereka mencari suatu produk. Selain itu, pemahaman perilaku ini membantu pemasar atau membantu perusahaan untuk mengetahui apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa konsumsi produk itu dilakukan oleh konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Jadi perilaku ini adalah mempelajari bagaimana sih konsumen itu dalam pembelian produk-produknya, dalam mengevaluasi untuk pemenuhan kebutuhan itu sebelum membeli produk yang dibutuhkan, apa saja sih yang mereka lakukan, apakah evaluasinya, menyesuaikan dengan kebutuhannya, proses pencariannya, semua akan kita pelajari di sini. Definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk barang dan jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Perilaku konsumen meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, jadi membeli atau enggak, kapan waktunya untuk membeli, di mana membeli produk yang dibutuhkan, dan bagaimana cara membelinya, cara mendapatkan barang dan cara membayarnya, cash atau kredit. Konsumen di sini dibagi menjadi dua, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi atau perusahaan. Jadi perusahaan pun juga disebut konsumen. Mengapa? Karena untuk memenuhi proses produksi, perusahaan juga membeli bahan baku dari perusahaan lain atau membeli bahan baku dari produsen lain. Jadi di sini konsumen itu bukan hanya kalian secara individu, tetapi kebutuhan perusahaan untuk kelangsungan usahanya juga disebut konsumen perusahaan atau konsumen organisasi. Sampai sini bisa difahami? Atau cara saya menjelaskan mungkin terlalu cepat? Bisa, Bu. Bisa? Jadi poin inti dari perilaku konsumen apa? Kalau dilihat dari pendahuluan dan definisi yang saya sampaikan, poin inti dari perilaku konsumen adalah Mempelajari bagaimana karakter konsumen dalam mengambil keputusan, dalam berbelanja, dan evaluasi terhadap produk yang akan dibeli. bisa. Ada lagi? Mas Yanuar, menurut Mas Yanuar, poin inti dari perilaku konsumen adalah? Mas Yanuar? Ini kenapa semuanya pada off cam ya? Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Ya. Jadi kalau nggak ada kendala bisa minta tolong on cam. Jadi biar kelasnya itu berasa ada orangnya gitu. Mas Hidayatullah, boleh minta tolong on cam? Nah.
Muhammad Yusuf, kenapa nggak on cam lagi? Tuh, saya dari tadi on cam, Bu. Nggak kelihatan di saya? Di kalian juga kelihatan nggak? Oh iya, kah? Dari tadi on cam kok, Bu. Hmm. Coba saya mau lihat nih siapa aja yang on cam. Ahmad Afandi. Muhammad Yusuf masih belum on cam. Saya izin ke toilet. Oh, pantas. Mas Yanuar nggak kelihatan karena ke toilet. Mas Muhammad Yusuf mau on cam nggak? Jadi on cam itu bukan cuma kalau kalian pas absensi ya. Saya itu lebih suka interaksinya. Jadi di kelas itu berasa saya nggak sendiri gitu. Kalau yang lain on cam saya nggak tahu itu materi saya beneran didengarkan atau enggak. Taruh aja handphonenya gitu nggak apa-apa. Kalian mau sambil kerja juga nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan terkait poin inti dari perilaku konsumen? Kalau saya, Bu. Siapa? Olivia dulu atau Injilia dulu? Terserah, Bu. Mau siapa dulu? Boleh saya? Ya. Ya, Perilaku boleh. konsumen adalah Tadi kegiatan. sudah nyampaikan Ayu ya. Iya. Ya, Bu. Jadi Perilaku konsumen adalah kegiatan atau suatu aktivitas ketika seorang konsumen mereka mengevaluasi atau mereview suatu produk yang bertujuan untuk membuat keputusan pembelian. bisa itu baca di Google atau berdasarkan definisi yang sudah kita bahas? Itu saya ada yang baca, juga ada yang menambahi sedikit, Bu. Oke. Ada juga yang dari definisinya Bu Nur Farida. Oke. Menurut Injilia? Saya review, saya catat Bu ini. Menurut saya, perilaku konsumen itu adalah proses tindakan yang mendorong seseorang dalam memikirkan kebutuhan yang mana menjadi kebutuhannya dan yang mana menjadi keinginannya. Dan di situ akan terjadi proses pembelian. Apakah ada pembelian atau tidak. Seperti itu. Boleh. Jadi poin inti dari perilaku konsumen adalah proses atau aktivitas yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya terhadap barang dan jasa. Ya. Jadi proses mereka untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa atau aktivitas mereka untuk memilih sehingga pada nantinya terbentuk keputusan pembelian itu dinamakan perilaku konsumen. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi kenapa sih perilaku konsumen itu bisa terbentuk? Jawabannya adalah di sini. Ada teori perilaku konsumen. Jadi terdapat sejumlah teori yang membahas mengenai perilaku konsumen. Salah satunya menurut Basu Swasta dan T. Hani Handoko. Ini memang teorinya lama, tetapi menurut saya keempat teori ini yang paling mewakili terhadap perilaku konsumen. Kalau kalian tanya, apakah boleh Bu saya memakai teori dari ahli yang terbaru? Boleh. Ya. Jadi kemarin saya sampaikan kalian teori apapun itu akan ada. Di Google mau baca berapa teori dari para ahli, dibaca boleh. Tapi di sini saya mengambil punyanya Basu Swasta dan Tehani Handoko dalam bukunya tahun 1987. Teori-teori yang berkaitan dengan perilaku konsumen itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, teori ekonomi mikro.
Jadi menurut teori tersebut, keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan ekonomis rasional yang sadar. Pembeli individual berusaha menggunakan barang-barang yang akan memberikan kegunaan paling banyak sesuai dengan selera dan harga relatif. Jadi teori ekonomi mikro adalah teori dasar yang digunakan oleh konsumen dalam pemenuhan apa? Kebutuhan atau keinginan? Kalau dilihat dari teori ekonomi mikro, di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Keinginan sih, Bu. Keinginan. Oke, kalau kalian jawab keinginan, kita cari bedanya dulu antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang diperlukan oleh manusia yang apabila tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Sedangkan keinginan adalah hal yang diinginkan oleh manusia yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan kehidupan. Jika dilihat dari kedua perbedaan ini, maka teori ekonomi mikro lebih menunjuk kepada mana? Pemenuhan kepada kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan jadinya. Kebutuhan, kan? Jadi Ya, ketika kebutuhan. kalian memahami suatu teori, jadi bedakan dulu antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu apabila tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan kehidupan. Kalau keinginan itu apabila tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu kelangsungan kehidupan. Jadi kalian butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Tapi kalian ingin Ferrari, ingin jam Rolex, ingin Lamborghini. Kalau ini semua tidak terpenuhi, apakah kalian mati? Tidak. Kan? Sedangkan menurut teori ekonomi mikro, di sini disebutkan bahwa keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan ekonomis rasional yang sadar. Nah, kita garis bawahi ekonomi rasional yang sadar. Kalau di zaman sekarang kalian suka sekali ngomong, sebenarnya sifatku tuh impulsif nggak sih? Aku masukin beberapa barang di keranjang Shopee, padahal sebenarnya tuh hanya untuk memenuhi keinginan sementara gitu. Hanya untuk memenuhi kepuasan nafsu belanja aja gitu. Ya. Jadi kalau menurut teori ekonomi mikro, kita titik beratkan pada kata rasional yang sadar, perhitungan ekonomis rasional yang sadar. Pembeli individual itu siapa? Kalian sendiri, kalian masing-masing, bukan perusahaan ya. Pembeli individual berusaha menggunakan barang-barang yang akan memberikan kegunaan paling banyak. Jadi barang-barang yang bisa memenuhi atau berguna paling banyak itu biasanya memenuhi kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan, Bu. Kebutuhan. Jadi menurut teori ekonomi mikro, perilaku konsumen itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan perhitungan ekonomis yang rasional. Next-nya ada teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Jadi, menurut teori psikologis, perilaku konsumen itu banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Biasanya lingkungan tempat kerja, karena biasanya lingkungan tempat kerjanya terlalu konsumtif, pada akhirnya membentuk psikologis seseorang untuk mengikuti apa yang ada di lingkungannya. Karena biasanya ini berhubungan dengan keinginan untuk diakui. Contoh, misal di lingkungan kerja, rekan tempat kerja kalian suka memakai jam tangan bermerek. Ketika kalian menjadi satu-satunya orang yang tidak terbiasa memakai jam tangan bermerek, kalian akan merasa
Tidak diakui. Iri. Tidak dianggap, Bu. Dianggap Dianggap keberadaan, Bu. terjadi keirian. Terjadi. Terasingkan. Jadi menurut teori psikologis, perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi udah tahu bedanya ya. Kalau teori ekonomi mikro, perilaku konsumen dipengaruhi oleh keinginan proses untuk memenuhi Kebutuhan. kebutuhan. Kalau teori psikologis, perilaku konsumen terbentuk karena adanya pengaruh dari Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. sampai sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya teori sosiologis. Teori ini juga memandang bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang menyesuaikan diri dengan bentuk kultur lingkungan hidupnya. Pada teori sosiologis mengarahkan analisa perilaku pada kegiatan-kegiatan kelompok seperti keluarga, teman kerja, dan sebagainya. Jadi teori sosiologis dan teori psikologis itu hampir sama. Kalau teori psikologis dilihat dari psikis orangnya, kalau teori sosiologis lebih dilihat dari kelompoknya. Oke? Jadi kalau teori psikologis itu dipengaruhi oleh lingkungan, kalau teori sosiologis mungkin lingkungannya jauh lebih besar. Jadi seperti keluarga, teman kerja, dan sebagainya. Teori yang keempat yaitu teori antropologis. Teori ini menekankan pada perilaku pembeli dari suatu kelompok masyarakat, antara lain kebudayaan. Jadi apa bedanya sosiologis dan antropologis? Kalau sosiologis lebih mengarah kepada kehidupan sosial, kalau teori antropologis dilihat dari antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari antara hubungan manusia dan manusia. Maka di sini dalam teori antropologis perilaku konsumen itu terbentuk karena adanya pengaruh dari kebudayaan dan kelas sosial yang ada dalam kehidupannya. Sampai sini paham? Paham? Bu, bisa diulangi enggak Yang perbedaannya teori sosiologis dan antropologis? Terlalu cepat tadi, Bu. Kalau teori sosiologis itu perilakunya dipengaruhi oleh kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial itu ada apa? Ada teman kerja, ada keluarga, ada tetangga, itu kelompok sosial. Tetapi kalau teori antropologis itu kan teori yang mempelajari hubungan antara manusia dan manusia. Maka dalam teori ini menekankan bahwa perilaku konsumen atau perilaku konsumsi itu dipengaruhi oleh kebudayaan dan kelas sosial yang ada dalam kehidupan manusia. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke, kalau bisa saya next. Nah, di sini ada hubungan kebutuhan konsumen dan perilaku konsumen. Jadi mengapa sih perilaku konsumen itu pada akhirnya terbentuk? Karena adanya hubungan antara kebutuhan konsumen, sehingga dalam memenuhi kebutuhan konsumen ini tadi, kan harus dilakukan proses pembelian. Pada saat proses pembelian, maka muncul adanya perilaku konsumen atau perilaku konsumsi. Teori kebutuhan yang paling sering dipakai adalah teori model perilaku Maslow. Jadi hierarki kebutuhan Maslow adalah teori psikologi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow dalam makalahnya A Theory of Human Motivation di Psychological Review pada tahun 1943.
Ia beranggapan bahwa kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi. Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki dari yang mendesak sampai yang kurang mendesak. Nah, hierarki kebutuhan menurut teori Abraham Maslow itu dimulai dari yang paling bawah. Ada kebutuhan secara fisiologis. Setelah terpenuhi, kebutuhan akan rasa aman. Setelah itu, kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan penghargaan, dan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Penjelasan teori kebutuhan menurut Abraham Maslow, yang pertama kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Secara logika dan pemikiran sederhana bahwa orang akan berusaha memuaskan dulu kebutuhan mereka yang paling penting. Jadi kebutuhan fisiologis ini apa saja? Contoh kebutuhan psikologis. Makan. Apa? Makan. Makan, minum. Kebutuhan paling dasar bagi manusia itu namanya kebutuhan fisiologis. Jadi menurut Abraham Maslow, kebutuhan yang paling mendasar yang harus terpenuhi dahulu yaitu kebutuhan fisiologis. Contohnya makan, minum. Tidur, Bu ya. Tidur. Selanjutnya setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka manusia membutuhkan kebutuhan akan rasa aman. Jadi dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya kalian bekerja untuk memenuhi kebutuhan biar bisa makan. Selanjutnya kebutuhan yang kalian perlukan apa? Rasa aman. Nggak enak kan tiba-tiba kalian kerja terus ada bom. Kalian kerja tiba-tiba kejatuhan atau kerobohan gedung. Jadi kebutuhan yang paling mendasar selanjutnya setelah pemenuhan kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan rasa aman terpenuhi, baru ada kebutuhan sosial atau social needs, atau tadi kebutuhan akan kasih sayang. Jadi setelah kebutuhan dasar dan rasa aman terpenuhi, manusia membutuhkan rasa cinta dari orang lain, rasa memiliki dan dimiliki, serta diterima oleh orang-orang di sekelilingnya. Inilah kebutuhan ketiga dari Maslow, yaitu kebutuhan sosial. Jadi setelah kalian memenuhi kebutuhan fisiologis, udah bisa memenuhi kebutuhan makan, minum, kondisi negara juga udah aman, nggak ada perang, nggak ada teror, barulah kalian butuh akan rasa sosial atau kebutuhan sosial atau kebutuhan rasa sayang atau kebutuhan untuk dicintai. Rasa sayang dan dicintai bukan hanya dari pasangan atau pacar ya, tapi dari keluarga, dari teman kerja, dari atasan. Jadi kan nggak enak ya. Kenapa kebutuhan rasa aman dulu, Bu, bukan kebutuhan sosial? Jamnya sama kayak tadi. Emang enak kalian lagi sayang-sayangnya terus ada bom dari atas gitu dibom. Ya. Enggak kan? Jadi aman dulu. Setelah situasinya aman, perut kenyang, barulah mikirin untuk rasa yang lain terpenuhi, yaitu kebutuhan sosial. Selanjutnya kebutuhan akan harga diri. Dari sini tuh manusia memang banyak butuhnya ya. Nggak cukup makan minum, nggak cukup situasi aman, nyaman, damai, nggak cukup rasa saling sayang, rasa kehidupan bersosial, tetapi juga ada kebutuhan akan harga diri atau pengakuan lebih lanjut. Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan tingkat keempat, yaitu kebutuhan untuk berprestasi
sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi dari lainnya. Manusia tidak hanya puas dengan telah terpenuhi kebutuhan dasar, rasa aman dan sosial, tetapi manusia memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai prestasi kerja dan karir yang lebih baik untuk dirinya maupun lebih baik untuk orang lain. Jadi setelah ada kebutuhan sosial, kalian sebagai manusia butuh yang namanya pengakuan. Pengakuan dari orang lain, butuh derajat yang lebih tinggi untuk diakui, butuh prestasi, butuh jenjang karir yang bagus. Setelah itu, kebutuhan yang paling tinggi setelah kebutuhan yang lain yang diinginkan oleh manusia adalah kebutuhan aktualisasi diri. Di mana derajat tertinggi dari kebutuhan manusia adalah keinginan untuk aktualisasi diri, berarti keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi aktualisasi diri, kalau kita lihat dari pengertian di sini, seorang individu perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan hal tersebut. Kebutuhan aktualisasi diri juga menggambarkan keinginan seseorang untuk mengetahui, memahami, dan membentuk suatu sistem nilai sehingga ia dapat mempengaruhi orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri adalah keinginan untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, dan sistem nilai yang diyakininya kepada orang lain. Berarti dalam arti dasar, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk bisa Bermanfaat. diakui. Bagi orang Kok diakui? bermanfaat bagi orang lain. Ingin bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalian tuh sebagai manusia setelah kebutuhan kalian semuanya terpenuhi, ya, kebutuhan yang paling terakhir adalah tetap untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi menurut Abraham Maslow, kebutuhan ada 5, apa saja Mas Yanuar? Mas Yanuar? Iya, Bu. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan ada 5, apa saja? Gimana, Bu? Menurut teori Abraham Maslow, teori kebutuhan itu dibagi menjadi 5. Dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Apa saja? Kebutuhan sekunder ya gitu, Bu. Benar, kebutuhan sekunder yang lain? Salah. Salah. Salah, Mas. Salah, Bu. Ya, Mas. Iya, Bu. Iya, apa? Iya, salah kalau gitu, Bu. Berarti apa aja yang benar? Sebentar, Bu. Nggak boleh browsing dong. Enggak browsing, Bu. Ini HP-nya cuma satu, nggak bisa pindah-pindah slide ini, Bu. Oh, ini, Bu. Saya baca ini, Bu. Apa? Ketiga dari Maslow yaitu kebutuhan sosial. Iya, Bu. Benar, yang lain? Salah. Salah lagi, Mas. Coba satu kali lagi, siapa tahu benar. Iya, Bu. Coba satu kali lagi, siapa tahu benar. Gimana, Bu ya? Nggak tahu saya, Mas, makanya saya nanya ini. Sebentar, Bu, tak baca bentar, Bu. Ya, boleh. Kebutuhan rasa aman. Ini sangat kebutuhan dasar, Bu. Terus, apa lagi? Rasa aman. Terus, Sosial, Bu. terus, Sosial. terus. Fisiologis. Benar, kebutuhan yang keempat fisiologis. Sosial, Bu. Sosial. Salah. Kebutuhan keempat sosial. Salah. Salah, Mas. Sudah 3 kali salah. Ya, miring. Jadi boleh, Mas Yanuar. Saya tadi kan bilang mau sama, cool. Terus lihat handphone lagi.
Masuk. Ini sama nonton bola, Bu. Ya, boleh sambil nonton bola boleh, tapi juga sambil memperhatikan dong. Ya. Jadi Ya, Bu. kalau mau off cam nggak apa-apa. Ini yang saya maksud. Kenapa ketika kalian bilang, Bu saya boleh off cam? Boleh. Tapi off cam itu bukan cuma handphone, join, langsung ditaruh, terus kalian ngapain aja. Tahu posisinya mungkin yang lagi kerja kan kalau on cam nggak enak ditaruh aja lah biar nggak kelihatan. It's okay, nggak apa-apa. Ya, tapi sambil memperhatikan. Mas Yanuar, boleh on cam lagi? Iya, Bu, boleh, Bu. Nah, jadi sambil didengerin ya. Iya, Bu. Oke. Lagi seru-serunya, Bu. Siapa yang tahu kebutuhan menurut hierarki Abraham Maslow? Saya, Bu. Jangan Indilia lagi. Saya, Bu. Saya siapa itu? JK. Di JK boleh. Yang pertama itu fisiologis. Itu yang paling Sambil utama. didengerin ya Mas Yanuar yang pertama. Yang pertama fisiologis. Itu Iya, yang iya, Bu. Ini saya dengerin, Bu. Katanya suruh dengerin, Bu. Oke. fisiologis atau kebutuhan pokok. Ya. Yang kedua rasa aman. Yang ketiga sosial atau kasih sayang. Yang keempat harga diri atau pengakuan. Yang kelima aktualisasi diri. Jadi itu Mas Yanuar. Jadi yang pertama bukan kebutuhan sekunder. Tadi udah hampir benar tadi tuh. Waktu dikasih tahu temennya mungkin. Yang pertama dasar itu udah benar. Kedua kasih sayang udah benar. Nah yang pas ketiga balik lagi kebutuhan fisiologis. Jadi salah deh. Di file screen-nya itu, Bu, saya lihatnya, Bu. Jadi kebelenjat ya. Apa sih kebelenjat? Kalian tahu kebelenjat nggak sih? Apa? Kelewatan. Orang ini udah slide kedua, yang slide pertama yang ini nih. Like mungkin, Bu. Paketan pelajar, Bu. Paketan pelajar. Enggak, itu nge-lag-nya soalnya wifi-nya sambil buat nonton bola. Oh iya itu, Bu. Ya, Bu. Maaf, Bu. Ini sudah dicatat dengan baik, Bu. Oke. Mas Ahmad Afandi, tadi kan memperhatikan. Ayo, apalagi coba diulang. Kebutuhan menurut teori Abraham Maslow. Kebutuhan manusia menurut teori Abraham Maslow. Yang pertama, apa itu? Sholat dulu, Bu. Sholat. Salah juga ya, rukun Islam yang pertama kan bukan sholat. Oh, Bu. Apa yang pertama? Yang pertama tadi itu fisiologis, Bu ya. Ya, yang kedua. Kedua itu rasa nyaman. Nyaman. Nyaman sama siapa lu? Rasa aman, Bu. Sama siapa? Rasa nyaman atau rasa aman? Rasa aman, Bu. Rasa apa ya? Menurut kamu enaknya rasa apa? Nyaman sih, Bu. Kamu butuh keamanan atau kenyamanan? Kenyamanan sama keamanan, Bu. Dua-duanya. Tapi harus pilih salah satu. Oh ya, berarti rasa aman, Bu. Supaya Aman. Nah. Iya, ntar lagi nyaman-nyaman sama orang dibom mau. nggak mau, Bu. Nah, Dilindungi. berarti yang kedua kebutuhan akan apa? Akan datang, dong. loh, kebutuhan. Yang pertama, Yang kedua tadi kan yang pertama fisiologis, yang kedua Oh. berarti kebutuhan rasa, rasa aman. kebutuhan yang ketiga. Ketiga itu kasih sayang. Ya, benar. Yang keempat, Keempat itu harga diri. yang kelima,
Yang kelima, aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Kok nggak pegang buku, nggak dicatat? Ya, Bu. Awang-awangan, Bu. Oh, awang-awangan berarti minggu depan saya catat di sini, minggu depan tanya Ahmad Afandi. Tuh. Kok gitu, Bu? Ya, kamu awang-awang ya. Saya tahu di awang-awang kamu kan bukan cuma mata kuliah saya. Ada awang-awang memenuhi hutang, untuk bayar utang, awang-awang untuk kerja. Ini nih, ini yang menyebabkan kenapa ketika mahasiswa itu rajin masuk kelas, rajin mengerjakan tugas, tapi nilai UTS sama UAS-nya 30. Karena apa? Karena setiap kali UTS atau UAS yang saya keluarkan adalah poin inti dari pembahasan setiap kali pertemuan. Jadi bukan yang ada di slide. Jadi kalau kalian tidak mencatat, maka kalau nilai UTS sama UAS nilainya 30, sekarang saya tahu jawabannya. Karena pada saat UTS dan UAS, awang-awangnya ketutupan sama awang-awang untuk bayar utang. Dicatat ya. Ya, Bu. Ntar beli buku yang murah-murah, yang kecil-kecil. Catat. Ya. Ya, Bu. Nanti pinjam adik saya, Bu. Pinjam adikmu. Ya. Nggak apa-apa. Ntar siapa tahu kalau adiknya baca bisa lebih pinter dari masnya ya. Ya, Bu. Oke. Next. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang teori kebutuhannya dulu? Kenapa? Karena because adalah is. Apakah itu jawabannya? Karena because adalah is. Mengapa kita harus belajar teori kebutuhannya dulu? Kan tadi di slide ada. Karena kebutuhan konsumen itu berhubungan dengan Perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Dari itu mengapa kita harus belajar dulu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh konsumen. Dari teori di atas tergambar bahwa kebutuhan merupakan salah satu faktor penting pada motivasi diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan, termasuk tindakan pembelian. Oleh karena itu, teori Abraham Maslow dengan tingkat kebutuhannya memberi pengarahan terhadap para tenaga pemasar dalam memahami cara menentukan macam produk dan menyesuaikan dengan kehidupan konsumen. Jadi, mengapa kita harus belajar dulu tentang teori kebutuhannya? Biar pada saat kita memenuhi kebutuhan, kalau kita sebagai konsumen, atau kalau kita berperan sebagai produsen, kita bisa tahu hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan di kehidupannya. Contoh misalnya, karena adanya kebutuhan fisiologis. Oh, berarti yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan itu adalah makanan, minuman, tempat tinggal. Berarti saya bisa nih jual produk makanan yang berkualitas. Berarti saya bisa nih jual minuman yang berkualitas. Berarti saya bisa nih jual properti yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Dari itu mengapa harus belajar dulu kebutuhannya sebelum mempelajari perilaku konsumennya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kalau kalian tahu orang-orang butuh akan rasa aman, berarti kalau kalian sebagai seorang produsen, maka kalian akan menjual Barang-barang yang aman, tidak expired. Yang halal. Yang halal, Dengan Bu. kualitas baik, Bu. bisa Barang aman. yang tidak cacat. Dengan Yang kualitas halal. baik. Yang halal. Nah, bisa itu kalau di pemenuhan rasa aman terhadap makanan. Kalau misalnya kebutuhan rasa aman di tempat kerja, sepatu safety, ya kan?
Karena Bagaimana ketika ada rasa kebutuhan rasa aman, maka kalian sebagai produsen menyesuaikan. Oh, biar orang-orang itu kebutuhan akan rasa amannya di tempat kerja itu terpenuhi, saya harus menciptakan apa ya, produk apa Amati ya. K3, Bu. Peraturan K3. Nah, kenapa peraturan K3 itu dibuat? Karena berdasarkan kebutuhan akan Keamanan. rasa Keselamatan aman. kerja. Keselamatan Jadi kerja. untuk melindungi para pekerja itu dibuatlah peraturan K3. Nah, kalau kita sebagai produsen untuk memenuhi kebutuhan rasa aman, banyak. Kalau misalnya di bidang makanan, kebutuhan rasa amannya apa? Adanya dicantumkan kode-kode expired date. Kalau untuk Ada isu. di dunia kerja bisa pakai sepatu safety, atau biasanya kalau di konstruksi itu apa selain sepatu safety? Helm, rompi. Helm, Bu. Helm, rompi. Helm itu bukan cuma sebagai identitas aja ya. Kalau di konstruksi Ada tipenya. Kepala. ada penandanya kan, kalau kuning biasanya apa, putih apa gitu kan? Kurang Iya. tahu, Bu. Apa itu juga untuk rasa aman berarti kalau helm? Semakin kuat, semakin mahal, Bu. Oke, boleh. Nah, untuk kebutuhan akan kasih sayang atau kebutuhan sosial, kalau kalian sebagai perusahaan, berarti kalian akan menciptakan apa? Tunjangan, Bu. Kalau kalian produsen berarti jual apa untuk pemenuhan akan kebutuhan kasih sayang? Apakah kalian orang-orang yang tidak menerima kasih sayang atau tidak pernah menunjukkan kasih sayang dengan membelikan sesuatu? Menerima, Bu. Apa? Jual apa? Tapi kalau kasih sayang kan biasanya berasal dari suatu ini, Bu, produsen. Iya, untuk memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kalau misalnya kalian sebagai seorang pelaku usaha ingin mengambil kesempatan untuk memenuhi kebutuhan itu, maka kalian akan menjual Melayani dengan baik, Bu. Sovel Bu autan. Berikan diskon. Iya. Kebutuhan Kalau saya sosial, sih kebutuhan akan kasih sayang susah untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sosial, secara bersosial. Kalian maka akan menciptakan produk apa? Biar kebutuhan konsumen akan kebutuhan sosialnya terpenuhi. handphone yang canggih, Bu. Pengiriman Panadol Bu. Canggih. Obat pusing. Pusing. iPhone Ini. 14, Bu. pengiriman gratis. Pengiriman gratis. Masker anti debu, Bu. Banyak-banyak giveaway, Bu. Banyak-banyak. Masker anti debu. Nanti Makin dibuat. lama kalian tuh jawabnya makin nggak tentu arah kalian tuh ya. Oh, Duh. Eka Damayanti ini sudah jam 19.15 ya? 20.15. 20.30, Bu. Loh, kamu nggak ikut di materi lain? Iya kan jam 20.30 nanti. Ini masih 20.15. Oh, loh, iya saya sampai 20.30. Iya, saya juga sampai 20.30 nanti. Ada mata kuliah lain, Bu. Kan jamnya sama, Bu. Tak kira di ini. Loh, saya tahu sebentar. Kalau Pak Sularno itu harusnya kalian sampai jam berapa sih? 20 sampai 20.45. Jam Oh, 8. 20 sampai 20.45. Ya, Cuma 45 menit aja. benar, Bu. 45 menit. Soalnya sekarang. Tapi kan kita tadi sepakat sampai di 20.30 ya. Ya, Oke. 20.15 ya, Bu. Hah? Enggak 20.15 ya, Bu. Oh, kamu masuknya terakhir sih. Temanmu lo malah ngajak sampai jam 21.30. nah, Jam 22.00, Bu. Saya
nawar. Sampai jam 22.00. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Video call Berbusa aja nih, Bu. berbusa nih mulut saya. Yuk balik lagi, kebutuhan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan sosial, kalian akan menjual produk apa? Mungkin kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok kan masuknya di kebutuhan Oh, visio Properti, Bu. Mikro. lagi. Kalau sosial Setelah kebutuhan rasa aman, akan ada kebutuhan sosial. Manusia membutuhkan rasa cinta dari orang lain, rasa memiliki dan dimiliki, serta diterima oleh orang-orang di sekelilingnya. Inilah kebutuhan ketiga dari Maslow, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan tersebut berdasarkan kepada perlunya berhubungan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan sosial misalnya cara menyenangkan orang yang disayangi, membelikan apa? Menjual buket bunga, membuka jasa, merangkai buket uang. Itu kan kebutuhan sosial, kebutuhan akan kasih sayang. Ini para lelaki apakah tidak pernah memberi reward kepada istrinya membelikan bunga? belum punya pacar. Saya nggak pernah dikasih bunga, saya langsung uang, kalau nggak gitu emas, Bu. Nah itu juga boleh. Belum beristri. Oh, Emas. Semua, Bu. masih sendiri. Ini semua masih sendiri. Tuh kan. Masih Saya, sama Bu. Kalau Saya berdua masih ini sendiri. banyak ada 20. saya masih sendiri. Udah nikah, Bu, Mbak Siti, Bu. Belum. Kalau semuanya masih sendiri, Sama Mbak Ayu. waktu di kelas makanya harus on cam biar temennya yang sendirian itu nggak kesepian. Iya. Ya, paham? Kebutuhan sosial. Jadi kalau kalian menyediakan perilaku konsumen itu kan bukan cuma membeli produk, tetapi produk dan Jasa. Jasa. Nah, jadi ada produk itu berupa barang, ada juga produk jasa. Jadi kalau kebutuhan sosial itu kan kalian bisa menyediakan untuk memenuhi kebutuhan sosial apa? Jasa salon kah? Jasa bungkus kado. Bunga. Nah, paham? Paham? Paham. Selanjutnya untuk kebutuhan akan harga diri. Harga diri kan intinya pengakuan dari orang lain. Apa contohnya? Kalau saya nih tahu orang itu ingin meningkatkan harga dirinya, berarti saya kalau mau jual apa ya? Biar konsumen itu pada akhirnya mau membeli produk yang saya jual. Kan perilaku konsumen ini mempelajari bagaimana mereka memenuhi kebutuhannya sehingga dia bisa membeli suatu barang dan jasa kan? Barang branded, Bu. Barang branded. Barang medis. Emas, Bu. Barang medis itu termasuk kebutuhan Salaman. Pasaman. Wah, Piala nggak masuk ya, Bu? Piala. Apa? Piala, Bu. Piala boleh. Kan pengakuan akan harga diri. Prestasi kerja biasanya dapat reward. sertifikat. Plakat. Sertifikat apa tuh? Sertifikat. Sertifikat rumah boleh. Kan kalau punya rumah di mana-mana kan kesannya orang kaya untuk harga diri boleh tuh. Kalau sertifikat peserta pengikuti seminar apakah bisa untuk harga diri? Bisa. Nah, Nah, karena dengan adanya sertifikat berarti kalian diakui, kalian itu pernah menempuh atau melakukan sesuatu. Misal Mas Rijeka bilang, aku lo tahu tentang ilmu perilaku konsumen. Emang iya? Iya apa buktinya? Nih, pernah ikut seminar perilaku konsumen, ada sertifikatnya. Sampai sini paham? Ya. Paham. Bu. Kalau kebutuhan aktualisasi diri, Membahagiakan diri sendiri, Bu. membahagiakan diri sendiri. Kalau self reward itu masuknya mana?
Harga diri. Aktualisasi. Aktualisasi diri kita baca dulu. Aktualisasi diri itu adalah pemenuhan kebutuhan untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, dan sistem nilai yang diyakininya kepada orang lain. Berarti untuk mengetahui kebutuhan akan aktualisasi diri berarti contohnya apa? Semacam traktiran mungkin. Traktiran? No, traktiran masuknya berarti kebutuhan apa? Harga diri. Tidak. Masuk di mana? Sosial. Sosial. Karena kan hubungan sama orang lain. Kalian mentraktir kan karena ada rasa sayang, karena untuk kekeluargaan. Action, Bu. Action. Kalau ikut kegiatan organisasi gitu, Bu. Kegiatan Karang organisasi bisa. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, kalian menyediakan wadah bagi orang-orang yang memiliki ide atau gagasan, misal membentuk suatu organisasi perkumpulan, ya, Komunitas. Komunitas bonek. Arisan PKK ya, Bu. Oke, sini paham antara hubungan antara kebutuhan konsumen dan perilaku konsumen? Bisa dipahami? Bisa. Ini sudah 20-30 kah? Iya, Bu. Belum. Belum, Bu. Kurang 7 menit. 20-23. Kurang 7 menit. Kurang 7 menit, ada yang ditanyakan? Aman, Bu. Atau ada yang belum dipahami? Itu tadi, Bu, saya mau tanya, Bu. Apa? Tadi kan belum, Bu. Yang aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan. Contohnya itu seperti apa tadi? Yang itu tadi, ini, slide ini, Bu. Ini. Iya, contohnya apa, Bu? Selain yang itu tadi, Bu. Bermain futsal, Mas. Contohnya, Iya, Bu. ini untuk menyampaikan ide, gagasan, dan sistem nilai yang diyakini kepada orang lain. Keinginan dari individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang baik sesuai dengan potensi dan kemampuan. Jadi inti dari kebutuhan aktualisasi diri adalah keinginan kebutuhan manusia untuk bermanfaat bagi orang lain. Oh, kayak buat forum komunikasi apa gitu, Bu, ya? Boleh. Tadi kan membuat organisasi perkumpulan. Kalau ikut Karang Taruna gitu, Bu? Karang Taruna itu berarti masuknya di kebutuhan Sosial. sosial. Benar. Kan juga ada Saya- kegiatan menyampaikan ide dan gagasan, Bu. Tapi itu lebih masuknya kan hubungan antara Masyarakat. manusia dengan manusia. Jadi Karang Taruna ini terbentuk karena apa? Karena adanya kebutuhan untuk saling berkomunikasi dan terhubung dengan manusia Adalah lain. adanya masalah, Bu. Tapi kalau kebutuhan aktualisasi diri itu karena yang lain-lainnya sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan harga diri sudah, dari keempat kebutuhan ini semuanya sudah terpenuhi. Pada akhirnya biasanya kan orang-orang gini, apalagi yang aku cari dalam hidup ya. Oh, iya ya, Bu. Ngerti ya? Kalau Ya, Karang Taruna kan kalian nggak harus memenuhi yang lain dulu, kalian bisa ikut Karang Taruna. ya, jadi kayak buat forum yang apa ya? Menyibukkan Jadi diri gitu. aktualisasi diri ini benar-benar kebutuhan paling tertinggi karena apa? Karena kalau kalian sudah memikirkan kebutuhan aktualisasi diri, berarti keempat kebutuhan yang lain itu sudah terpenuhi. Jadi kalian secara materi sudah punya, kebutuhan akan diakui, harga diri sudah kalian peroleh. Pada akhirnya kalian sudah nggak memikirkan apa-apa lagi selain kebutuhan untuk bermanfaat bagi orang lain. Misalnya dibuat organisasi perkumpulan apa sih, kayak kegiatan sosial gitu loh. Misalnya dari perkumpulan ke perkumpulan untuk
menghabiskan masa hidup, menghabiskan sisa usia untuk bermanfaat untuk orang lain. Iya Bu, kayak di Surabaya itu ada Bu grup Crazy Rich gitu Bu. Nah, Volunteer biasanya juga masuk nggak, Bu? apa? Volunteer. Volunteer? Hmm. Itu bukan sosial nggak sih Bu kalau volunteer Bu? Iya, volunteer kayaknya sosial. Oh berarti bukan Sosial, ini Bu ya, bukan aktualisasi diri Bu ya, kalau volunteer ya. Jadi kalau aktualisasi diri itu biasanya difikirkan kalau kita itu sudah benar-benar di usia matang gitu loh. Sudah yang lainnya itu sudah terpenuhi. Makanya kenapa kebutuhan aktualisasi ini ditaruh yang paling tinggi, karena kebutuhan aktualisasi ini baru difikirkan setelah manusia itu memenuhi keempat kebutuhannya yang lain. Jadi secara makan minum, kebutuhan dasarnya udah terpenuhi. Kebutuhan rasa aman udah. Kebutuhan akan kasih sayang sudah. Dia sudah memiliki keluarga, anak cucu. Kebutuhan harga diri ibaratnya dalam kehidupan ini dia sudah merasakan semuanya. Udah punya semuanya. Mau nyari apa lagi selain bermanfaat untuk orang lain. Oh jadi gini Bu, eksploitasi bakat Bu. Jadi saya kan tak tinju, berarti tinju ikut forum tinju gitu Bu ya. Tapi keempat kebutuhan yang lainnya udah terpenuhi. Iya kayak enggak, ini kan bahasnya kan kebutuhan aktualisasi diri Bu, contohnya kan Bu. Ya, contohnya. Tetapi contoh dari kebutuhan aktualisasi diri ini dilakukan atau dipenuhi setelah keempat kebutuhan yang ada di bawahnya itu terpenuhi. Oh iya Bu. Jadi Siap. hierarkinya kan seperti ini. Nah, ini ditaruh paling puncak karena yang ini harus terpenuhi dulu. Fisiologi, aman, kasih sayang, penghargaan. Baru dia memikirkan untuk menghabiskan sisa usianya untuk mengaktualisasi diri. Contohnya kayak pemain bola Bu ya, main bintang itu Bu. Kan udah tercapai semua Bu. Terus? Nah dia kan udah tercapai semua. Nah, karena udah tercapai semua, berarti contoh aktualisasi dirinya apa? Dia jadi pelatih Bu, memanfaatkan. Punya klub bola Mas, yang benar. Oh ya, klub bola ya berarti. Punya klub bola atau mengabdikan diri. Kayak Raffi Ahmad gitu Bu ya, punya Rans Cilegon. Rans Cilegon, iya. Raffi Ahmad itu mungkin untuk aktualisasi dirinya sudah ya. Jadi Iya, Bu. aktualisasi diri ini berhubungan dengan pengabdian. Jadi kalian memanfaatkan apa yang ada dalam diri kalian untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk kembali lagi ke kalian. Jadi dilakukan atas dasar keikhlasan, atas dasar kemauan untuk memanfaatkan apa yang bisa saya manfaatkan untuk orang lain. Jadi sifatnya adalah mengabdi. Pengabdian. Ada kan orang yang menghabiskan sisa usianya untuk misal membangun masjid-masjid. Iya Bu, iya kayak Pak siapa itu Bu yang Yusuf buat jalan. Hamka. Kalau Pak Yusuf Hamka itu emang udah aktualisasi diri ya, apalagi kelewat dia nggak Muhammad, ya. punya. Hari-hari dia tiduran doang juga udah dapat banyak. Bu, mohon maaf saya izin live ya. Boleh. Oh sudah 20.30 Bu. Oh iya Bu, habis Bu. Mohon maaf Bu, ini untuk apa mau dibuatkan ke grup WA untuk perilaku konsumen? Boleh Mas. Kayaknya jadi satu aja deh, biar nggak ribet. Jadi satu dengan ini evaluasi kerja. Iya, kan orangnya sama kan, hampir sama kan? Sama, hampir sama. Cuman ini, tapi cuman ada Eka ya. Oh sudah saya masukkan di grup. Pak Eka. Oke. Ya. Oke, kalau orangnya sama nggak usah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk materinya bisa dikirim ke grup WA. Saged? Bisa? Oke. Nah, di sini saya di setiap akhir sini nah, ini ada simpulan, ada tanda tanya. Di situ ada Mas Yanuar lagi memikirkan sesuatu gambarnya ya.
Jadi penutup atau simpulan ini silakan kalian buat sendiri-sendiri. Ini kayak tugasnya Bu ya? Bukan tugas, nanti tugas ada sendiri. Jadi kalau kalian setelah dapat materi, apa yang kita pelajari kayak tadi belum sempat nyatet, catat nih di penutup atau simpulan, diketik sendiri sebentar gitu. Jadi yang tadi Mas Ahmad Afandi, daripada ngawang-ngawang, tulis nih di simpulan. Kebutuhan menurut Abraham Maslow. Mengapa perilaku konsumen harus mempelajari kebutuhan konsumen dulu? Nah, catat nih di sini. Jadi nanti waktu belajar mau UTS dibaca lagi di penutupnya, oh ini. Gitu. Ya? Siap Bu, terima kasih Bu. Oke. Absen yuk. Oh iya Bu. Silakan on cam. Absen. Yuk. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oh ya, karena ini kelas sebelumnya kan belum sama saya. Dari evaluasi pengajaran pertama masuk ke materi ini, apakah ada saran untuk saya, kritik dan saran untuk saya? Atau terlalu cepatkah? Atau kurang masukkah? Atau gimana? Tidak Bu, enggak Bu. Saya makasih juga sudah diingatkan untuk Bu. Enak malah. Kalau enggak gitu, saya kebablasan gitu. Gak apa-apa ya. Kalau gitu terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Farida.